Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di kelas sistem operasi versi kelas daring atau kelas online. Oke, melanjutkan video sebelumnya. Di video kali ini masih membahas tentang Wix 09, yaitu tentang storage, firmware, bootloader, dan sistem D. Kalau teman-teman lihat di slide ya, di slide GitHub, di slide yang dibuat oleh Pak Rahmat. Oke, di Wix 9 ini kita belajar dua hal ya. Yang pertama adalah storage, yaitu tentang disk. Yang kedua adalah tentang firmware, bootloader, dan sistem D. Ini satu paket, yaitu mempelajari bagaimana komputer itu dari dinyalakan, dari ditekan tombol power itu sampai menyala, dan kemudian sampai booting, kemudian sampai launch OS-nya gitu. Oke, nah masih membahas tentang storage ya. Kita sebelumnya sudah membahas tentang storage, tentang disk, teorinya dan juga scheduling algoritmnya. Oke, untuk di video kali ini saya akan membahas tentang sistem RAID. Oke, kita coba lihat dulu apakah ada sistem RAID di sini. Oke. Oh ya, ini RAID. Oke, ini ada RAID. Ya, redundant array of in disk. Oke, innya ada bintangnya. Oke. Ya, singkat cerita, untuk RAID ini adalah bagaimana kita menggabungkan beberapa disk menjadi satu kesatuan gitu ya. Jadi sebuah framework ya, sebuah metode ya, dan sebuah tools ya, tools yang sudah diimplementasikan, bagaimana menggabungkan beberapa disk menjadi satu gitu ya. Oke, RAID dimaksudkan untuk mengenhance data performance, reliability, dan availability. Oke. Kemudian, nah ini metodenya ada stripping. Stripping itu ya pokoknya lanjut gitu ya, combine. Jadi A diteruskan oleh B. Nah, itu stripping. Kemudian ada parity checking, ada mirroring. Nah ini tiga jenis ini yang nanti kita akan bahas ya. Stripping, parity checking, sama mirroring. Oke, kemudian RAID perform is function transparent to the operating system. Oke, kemudian nanti juga ada istilahnya RAID bertingkat gitu ya. Ini RAID yang di sini 0156 ini mungkin RAID satu tingkat. Nah, kalau 10 ini sudah dua tingkat gitu ya. 1 dan 0. Ini berarti 3 tingkat, 1 0 0 gitu. Oke. Mungkin saya akan menggunakan slide versi yang lain ya, slide lama. Oke, kalau di sini kebanyakan untuk sistem D-nya, nanti teman-teman bisa baca dan juga coba sendiri. Ini lebih tentang ke arah firmware, bootloader, dan sistem D. Oke, untuk RAID saya menggunakan slide dari Pak Rahmat yang versi lama, yang versi zaman dulu gitu ya. Ini lebih enak gitu. Oke, sebelum bahas tentang RAID, nah ini adalah istilah kehandalan ya, biasanya dipakai untuk mengukur performance dari suatu sistem. Ya, ada MTTDL, mean time to data loss, ada MTBF, mean time between failure, MTTF, mean time to failure, MTTR, mean time to recover. Nah, jadi ini performa atau matrix yang dipakai untuk mengukur suatu kehandalan, robustness gitu ya. Jadi kalau mean time between failure-nya itu semakin kecil ya, berarti kan semakin sering failure-nya itu semakin buruk ya. Mean time to failure, jadi pertama kali failure itu berapa tahun. Nah, semakin kecil juga semakin buruk, makin cepat rusak gitu ya. Mean time to recover ya, berapa bisa sampai di recover sehingga sampai pulih. Nah, itu semakin kecil berarti semakin bagus karena semakin cepat recovery-nya. Oke, mean time to data loss ya, sampai data loss tuh berapa waktu yang dibutuhkan ya, sama seperti tadi. Oke, ya ini ada yang lain, failure rate, atomic rate failure, simple model. Oke, ya kita langsung saja ke sistem RAID ya. Yang dibahas ada 0156, ada 234 tapi tidak populer jadi tidak dibahas. Teman-teman nanti bisa baca sendiri. Karena saya rasa 234 itu sudah di backup ya, sudah di backup oleh 5 dan 6 gitu. Gak setahu saya agak lupa itu yang 234. Oke, RAID 0 itu stripping. Given ada 2 disk atau lebih yang kita gabungkan, nah itu di strip aja, digabungkan aja. Jadi ibaratnya kita combine aja. Kita punya 8 GB ya, disk 0, disk 1, 8 GB di strip ya. Jadi in total ada 16 GB gitu.
Oke, nah ini RAID 0. RAID 0 itu adalah stripping ya, intinya strip, mengcombine dari satu disk dilanjutkan ke disk yang lain gitu, strip. Oke, ini minimum disknya 2 yang bisa yang dipakai ya. Fault tolerance-nya 0, jadi nggak boleh ada satupun yang rusak ya. Kalau ada satu yang rusak ya udah rusak gitu ya. Oke, read write enhancement-nya ya atau speed up-nya yaitu N sama N. Berarti kalau kita pakai read 0 itu read speed up-nya itu N kali. Kalau kita punya 5 disk yang digabung menjadi, dengan read 0 berarti speed up read-nya itu 5 kali gitu ya. Kalau kita punya 6 disk ya berarti 6 kali. Punya 10 disk berarti 10 kali. Begitu juga dengan write speed up-nya. Kecepatan nulisnya itu semakin semakin banyak disk yang digabung ya semakin tinggi. Nah ini sistemnya ya, jadi stripping aja A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 ya, intinya di strip aja, gabung aja gitu ya, dua disk ini digabung aja. Oke, berikutnya adalah read 1. Read 1 itu mirroring ya, namanya mirroring adalah duplikasi ya, minimum disknya 2. Nah, namanya mirroring ya duplikasi. Kalau kita punya 2 disk yang satu mirror dengan yang lain ya berarti sebenarnya copy aja gitu ya. Kita punya 8 GB ya, disk 0 8 GB, di 1 8 GB. Kita mirror ya berarti intinya kita cuma menyimpan punya penyimpanan 8 GB. Data yang kita bisa punya ya 8 GB kan. Karena meskipun disknya 16 tapi yang satunya adalah mirror dari yang lain. Nah, itu read 1 mirroring. Oke, minimum disknya 2, fault tolerance-nya N-1. Nah, berarti kalau ada N-1 disk yang rusak kita masih bisa jalan gitu ya. Kita punya 4 disk gitu ya, semuanya mirror gitu ya. Berarti 3 rusak itu masih nggak apa-apa karena ada satu yang masih bisa diakses. Nah, itu makanya fault tolerance-nya N-1. Read speed up-nya N. Jadi kalau kita punya disk digabung dengan read 1 itu speed up read-nya untuk membacanya itu adalah N kali. Ya make sense dong, kita bisa baca dari sini, bisa baca dari sini. Nah, jadi 2 kali gitu ya. Kalau disknya 2, kalau 5 ya bisa 5 kali speed up-nya. Sedangkan untuk write speed up-nya, kecepatan nulisnya ya 1 aja, 1 kali. Artinya nggak ada speed up. Tetap seperti kita punya 1 disk gitu. Oke, mengapa demikian ya? Karena kita punya 5 katakanlah punya N disk yang digabung dengan read 1. Ini kan mirror, yang satu mirror dengan yang lain. Ini kan copy ya. Ya, kalau kita punya 5 kita punya 5 GB data, di copy di save di sini. Di sini 5 GB, di sini 5 GB. Jadi yang satu mirror dari yang lain. Jadi write speed up-nya itu 1 atau ya tidak ada bedanya dengan 1 disk aja. Oke, berikutnya read 5. Ya, block level stripping with distributed parity. Nah, ini stripping menggabungkan stripping, konsep stripping ya, menggabungkan satu disk dengan disk lain, tapi ada parity. Parity ini gunanya untuk error checking. Nah, minimum disk yang digunakan 3 untuk menggunakan RAID 5. Oke. Ya, Indian kalau menggunakan RAID 5 itu kalau kita punya N disk gitu ya, maka satu disk akan kepakai untuk parity ya gitu ya. Nah, ini kan ada 4 disk. Ini ada contohnya ada 4 disk ya. Kita gabung pisah datanya menjadi 4 bagian. Nah, kemudian satu bagian dari 4 itu pasti adalah parity. Oke, A1, A2, A3 parity, B1, B2 parity, B3, C1 parity, C2, C3, D1, D2, D3 parity. Nah, intinya dibagi menjadi N bagian di mana satu bagiannya itu adalah parity. Nah, kalau kita total maka pasti ada satu disk yang satu ya, ibaratnya kalau di total parity-nya itu makan satu disk sendiri. Ya, ini parity, ini parity, ini parity, ini parity. Jadi ibaratnya kita akan kemakan satu disk dari N yang kita punya itu dipakai untuk nyimpan parity. Maksudnya bukan satu disk tapi satu disk space ya, space yang setara satu disk itu dipakai untuk parity gitu. Minimum disk yang dipakai 3. Oke ya, minimum yang dipakai 3. Kemudian fault tolerance-nya 1, minimal ada satu disk yang rusak. Nah, minimal ada satu disk yang rusak.
maksimal ya, maksimal ada satu disk yang rusak. Oke, kalau tadi RAID 0 nggak boleh ada yang rusak. Kalau ini N-1 silahkan banyak yang rusak, nggak apa, yang penting ada satu yang masih bisa bekerja dengan baik. Nah itu is oke. Kalau di sini cuman boleh ada satu disk yang rusak. Oke, fault tolerance-nya. Kemudian read write speed-nya. Oke, read write speed-nya ya mirip seperti RAID 0 tapi karena N-1 ya. Jadi satu itu kepakai untuk parity ya, berarti read write-nya N-1. Read speed up-nya N-1, write speed up-nya N-1. Oke. Jadi kalau kita punya 4, nah ini pertanyaan bagus nih. Kalau kita punya 4 disk ya, 4 disk. Oke, 4 disk gini. Masing-masing 1 tera. Nah, maka berapakah space yang bisa kita simpan dengan menggunakan RAID 5? Oke. Ya, kita punya 4 disk 1 tera masing-masing. Nah, RAID 5 tadi kan satu bagian kepakai untuk parity. Ini kan parity. Kalau ditotal kan setara 1 disk. Berarti sebenarnya penyimpanan kita tinggal 3 tera. Nah, ya, gitu contohnya. Oke. Itu kalau disknya 4, kalau disknya 6. Nah, berarti ya dibagi 6 bagian, satu bagian kepakai untuk parity, berarti penyimpanan space yang kita punya tinggal 5 tera. Nah itu kalau disknya 6 ya, N-1 ya, N-1. Read speed up-nya N-1, write speed up-nya N-1 ya, artinya meningkat sekian kali, N-1 kali. Nah, berikutnya RAID 6, ini ya mirip seperti RAID 5 ya. Saya nggak bisa bilang ini pengembangan ya. Kita nanti baca historinya aja apakah ini pengembangan dari RAID 5. Yang jelas ini sistemnya mirip stripping with double distributed parity. Kalau tadi parity-nya cuma satu ya, satu bagian nih, dan terdistribusi ya, ini distributed. Nah, di sini juga pakai parity juga, terdistribusi juga, cuman parity-nya double. Jadi parity-nya ada 2 gitu ya. Katakanlah ini kita punya 5 disk digabung menggunakan RAID 6. Nah, jadi di datanya nih A1, A2, A3 parity P, parity key. Nah, B1, B2, B3 parity P, parity key. C1, C2, C3 parity P, parity key. Ya, intian kalau kita punya N disk ya, kita akan gunakan N-2 untuk menyimpan data, kemudian ada 2 bagian dipakai untuk menyimpan parity. Nah, ini AP sendiri ya, ini AP, BP, CP, DP, EP. Nah, kan satu disk sendiri. AKI, BKI, CKI, DKI, EKI satu disk juga. Jadi katakanlah di contoh ini ada 5 ya, 5 disk. Katakanlah kalau ukurannya 1 tera. Nah, berarti 2 tera sendiri itu terpakai untuk parity. Jadi total penyimpanan yang kita punya tinggal 3 tera. Nah, itu kalau disknya 5. Kalau disknya 10, berarti dibagi jadi 10 bagian, 2-nya dipakai untuk parity, 8-nya dipakai untuk data penyimpanan, berarti tinggal 8 tera. Oke, itu contoh penggunaan RAID 6 ya, RAID 0, 1, 5, 6. 0 itu stripping full, 1 mirroring, 5 itu pakai parity 1 bagian, RAID 6 pakai parity 2 bagian. Nah, minimum disk untuk RAID 6 ini 4, kemudian fault tolerance-nya 2 ya, 2 disk hilang. Oke, masih oke gitu. Maksimum disk yang rusak 2. Read write speed up-nya N-2. Nah, tadi mirip seperti RAID 5. Kalau di RAID 5 N-1, di sini N-2 karena ada tadi 2 bagian kepakai untuk parity. Sisanya baru dipakai untuk space penyimpanan data. Oke. Kemudian RAID bertingkat. Nah, ini contoh RAID bertingkat. Nah, tadi di slide awal tadi ada RAID 10 gitu ya. RAID 10, 100. Nah, kalau di sini RAID 01, 0 dulu baru 1. Oke. Nah, ini contoh ada RAID 01. Jadi di bawah ada RAID 0. RAID 0 tadi apa? Stripping gitu ya. Terus digabung di atasnya dengan RAID 1. Jadilah RAID 01. Katakanlah kita punya 4 disk seperti ini nih, 4 disk seperti ini. Nah, digabung menggunakan RAID 01. Nah, misalnya disknya 1 tera. Berapakah ukuran akhirnya? Nah, kita tadi di sini ada 2 disk ya. RAID 0 berarti
1 tambah 1 tera jadi 2 tera, 1 tera tambah 1 tera jadi 2 tera. Tapi di atas digabung menggunakan RAID 1, di mana yang satu adalah mirror dari yang lain. Berarti di sini adalah copy dari sini. Ya, mereka saling copy. Nah, ini kan A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Copy. Berarti total penyimpanan kita berapa? 2 tera. Oke. Berapakah speed up read-nya? Speed up read dari RAID 0 adalah N. Di sini ada N-nya berapa? 2. Speed up read dari RAID 1 2. Berarti speed up read-nya 2 kali 2 berarti 4. Speed up untuk write-nya berapa? Speed up untuk RAID 0 itu tadi N ya, berarti ini 2. Speed up write nulis untuk RAID 1 itu 1, berarti 2 kali 1 2. Oke. Contoh RAID 10. Nah, RAID 10 berarti mirror dulu baru di strip. Nah, ini kan mirror dulu ya. Mirror dulu baru di strip, baru digabung. 1 3 3 5 5 7 7 mirror ya. 22 44 66 88 mirror. Nah, baru di strip, baru digabung. Ya, baru digabung di sini. Set RAID 1 digabung dengan RAID 0 berarti RAID 1 0. Nah, total penyimpanan berapa? Ini 1 mirror dengan 1 dengan mirror 1 ditambah dengan RAID 0 jadi 2. Nah, itu kalau misalnya ukurannya 1 tera. Kalau begini berapa ini berarti? Ini 120 120. Ini kan mirror ya. Berarti ini sama. Ini dengan ini sama, ini dengan ini sama, ini dengan ini sama. Berarti ini 120, berarti di sini 120, 120, 120 di-combine di atas menggunakan RAID 0 stripping 120 tambah 120 120 berarti 360. Oke. Kemudian bisa bertingkat-tingkat. Nah, RAID 100. Nah, RAID 1 ya, digabung dengan RAID 0, digabung lagi dengan RAID 0 lagi. Mirror, di stripping, lalu di stripping lagi di atasnya. Oke, contoh di sini masing-masing disk ukurannya 120 GB. Berarti berapa ya kira-kira ya? Nah, berarti kan di sini mirror dengan sini, ini mirror dengan ini mirror dengan ini mirror dengan ini. Berarti ini 120, 120, 120, 120. Nah, 120 digabung 240. Ini juga 240. 240 digabung di atas jadi 480. Jadi in total storage kita 480. Berapakah speed up read sama write-nya? Ya, silahkan dihitung. RAID 50 dan 51. Ya, ini mirip tadi ya. Kalau tadi 10 ini 50. Nah, 5 dulu baru 0. Nah, ini menarik nih. RAID 5 digabung dengan RAID 0. Oke. Ukurannya di sini 120 semua. Nah, tadi gimana RAID 5? Kalau kita tadi punya 3 disk, gimana tadi? Satu disk terpakai, satu bagian terpakai untuk parity. Ya, berarti di sini satu bagian terpakai untuk parity gitu ya. Oke, satu bagian terpakai untuk parity. Kita hitung aja nih parity ya, kalau di total jadi satu disk juga kan. Nah, jadi ini dari 3 disk ini berarti tinggal sisa 2 disk. Berarti ini kapasitasnya berapa? 240. Ini juga 240, ini 240. Terus digabung dengan RAID 0 stripping ya, 240 berarti in total berapa? 720. Berapakah speed up read sama write-nya? Silakan dihitung. RAID 51. Nah, setelah gabung dengan RAID 5 lalu di mirror. Nah, ya kalau kita pakai acuan ini tadi, ini masih sama ya, berarti 240. Ini juga 240. Masalahnya yang di sini adalah mirror dan di sini mereka saling mirror. Ya, berarti in total ada 240. Kalau ini masing-masing ukurannya tadi 120. RAID 60. Nah, digabung menggunakan RAID 6 lalu digabung lagi menggunakan RAID 0. Nah, di sini ada 4 disk ya. Ya, oke. Gimana tadi RAID 6? RAID 6 adalah
2 bagian dipakai untuk parity, sisanya dipakai untuk data ya, storage, penyimpanan data. Jadi kalau kita punya 4 ini ya, punya 4 disk ini ya, kita hitung aja coba, misalnya AP, BP, CP, dua-duanya paritinya P ya. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah kan 8 bagian 8 slice ya. Artinya 2 disk sendiri kepakai untuk parity. Jadi ini kalau ukurannya tadi 120 GB ya, berarti tinggal 240 karena yang duanya kepakai untuk parity. Meskipun parity-nya terdistribusi, tapi kalau dihitung in total makan 2 disk ya. 240 ya, misalnya kalau ukuran tadi 120 digabung dengan RAID 0 jadi 480. Itu kalau pakai size ukurannya mirip yang ini tadi. Oke, mungkin sampai sini dulu ya. Ini silakan nanti dibaca sendiri. Ini volume manager, MTTDL RAID, silakan nanti dibaca sendiri. Oke, saya rasa sampai sini dulu untuk sistem RAID. Kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.